Ya udah lama banget gak sih kita nggak liburan kayak gini? Tempat gini tuh pasti ada yang jaga. Setan maksud lu? Di sini ada 4 kamar. Ini kamar nomor 1. Dan itu kamar nomor 2. Mang, Kemudian itu kamar nomor 3. Jangan sentuh apapun. Kalau Aden dan Neng mau ke balkon bisa lewat sini. Yang ruangan sebelah situ masih nggak boleh dipakai ya? Ruangan itu belum dibersihin, Neng. Yang putih-putih apa, Mang? Itu kuburan Belanda, Den. Kalau mau ke sana jalan kaki. Iya kan dulu masih kecil sayang, jadi nggak boleh. Dulu aku sering tuh lari-larian dimakan sama adik aku. Bukannya kamu anak tunggal? jadi menurut lo Mang Dadang? Maaf, itu berapa? Film horor Indonesia Setan Alas, The Draft, bikin geger industri perfilman tanah air, tayang perdana dalam gala premier di Epicentrum 21, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Februari 2026. Film ini justru menantang pakem horor mainstream yang selama ini identik dengan jump scare. Malah pada bengong. Disutradarai Yusron Fuadi. Film berdurasi 84 menit ini sengaja meninggalkan pola kejutan suara keras dan adegan kaget mendadak. Sebagai gantinya, Setan Alas membangun teror secara perlahan lewat atmosfer mencekam, dialog tajam, dan permainan psikologis yang menekan emosi penonton. Kisahnya tentang 5 mahasiswa yang menghabiskan akhir pekan di villa tua di tengah hutan. Ketika satu di antaranya tewas misterius, ketegangan berkembang bukan lewat teriakan, melainkan konflik batin dan rasa curiga yang menyesakan. Deretan pemain seperti Adin Abdul Hakim, Anastasia Herzigova, Haidar Salih, Winner Wijaya, Ibrahim Alhami, Putri Anggi, hingga almarhum Ernanto Kusumo tampil solid menjaga tensi cerita. Bahkan, kemunculan Hanung Bramantyo menjadi sorotan tersendiri. Film ini sebelumnya menyabet Best Film, Best Storytelling, dan Best Editing di Jeff Indonesian Screen Awards 2023, serta telah tayang di Fantastic Fest Texas, London, dan Toronto dengan respons positif. Setan Alas, The Draft, dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 5 Maret tahun 2026 dan digadang menjadi penanda baru bahwa horor Indonesia tak melulu soal jumpscare melainkan tentang ketakutan yang bekerja di pikiran. Itu ya, yang buat saya gatel untuk oke, aku harus saying something about this. Aku harus bikin ini. Ini bakal berita film yang keberapa nih? Kalau film independen ini film kedua. Film independenku sendiri, produksi sendiri. Tapi kalau film aku ngerjain misalnya PH lain, berarti syutingnya kedua, tapi ini rilis keempat. Sebelumnya aku nyutradari keadilannya itu loh, keadilannya Mas Reza Radian dan Rio Dewanto yang kemarin. Nah, yang menarik dari fiksi horor ini apa sih sebenarnya, Mas? Oke, yang menarik dari Setan Alas itu kalau aku adalah bentuk aku mendekonstruksi trop-trop yang ada di film horor ya. Aku nggak sepenuhnya hanya karena aku protes atau benci, enggak. Ini justru dari lubuk hatiku, kecintaanku terhadap genre film. Aku merasa kayaknya aku ngambil yang biasa terjadi di film horor, terus aku twist dengan pikiranku yang agak sakit, itu kayaknya bisa deh jadi cerita. Nah, ini jadi setan. Oke, kalau budget ini tak bilang sekitar 3 jutaan dari uang saya sendiri, dari uang temenku, dari kredit usaha ringan Bang Ben. Serius, kami itu pinjam bank dan sampai sekarang masih harus mengembalikan per bulan 5 juta. Kami memang nekat itu sih dalam rangka memberikan tawaran baru pada film Indonesia. Artinya targetnya sendiri penontonnya kira-kira berapa? Maunya? Ini target penonton ini 150.000 aja kami sudah bahagia. Sudah balik modal, sudah bisa ngeraktir teman-teman yang bantuin kita. Betulnya harapanku itu lebih ke sesuatu yang fundamental ya. Aku ingin bahwa aku kan dari
dunia pendidikan ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau tiap SMK, tiap kampus yang punya lab multimedia, kamera sinema itu sekarang nggak mahal. Kita bisa bikin film. Jadi yang produksi film kita itu bukan hanya berhenti di Jakarta dan sekitarnya. SMK punya lab multimedia, kalau cukup nekat, dosen atau gurunya cukup gila, kita bisa kok bikin film. Oke lah, mungkin akan tercipta 100 film yang bosok, ecek-ecek, tapi pasti enggak, adalah 5 atau 10 yang agak oke. Dan yang agak oke itu, aku yakin nanti bisa mewarnai film Indonesia. Sesuatu yang mungkin nggak akan di greenlight oleh studio besar. Kan ada suara press yang muncul, yang harapannya film Indonesia bisa maju saat amunisi kita, variasi amunisi kita di dunia internasional itu banyak. Dari pojok, dari Malang, dari Sulawesi, harusnya bisa lebih berbicara di festival internasional kalau film kita semakin beragam. Puasa kita mau ngapain? Kita main nyetir. Yakin itu suara Mas Budi, gue yakin banget itu suara Mas Budi. Malah pada bengong. Tuh orang masih hidup deh. Ayo masuk atuh.